Oke cuy, selamat datang kembali di Sutaji Channel. Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Untuk kali ini Mimin akan membahas komik manhwa terbaru. Manhwa ini yang dibuat oleh komikus bernama Kim Ji-woo. Ini bercerita tentang Siron, seorang anak yang ditinggalkan di kandang dan dibesarkan sebagai orang biasa. Seorang anak yang terbangun untuk menulis dengan wawasan bawaan. Suatu hari ketika dia pergi ke kota, dia mengalami keajaiban yang sangat dia ingin tahu. Di jalan itu, Siron bermimpi menjadi seorang penyihir. Namun, tempat dengan penghalang status yang tebal ini kejam terhadap anak-anak. Dia menemukan sisi lain dari dunia ini bahkan sebelum dia menjadi dewasa. Seperti apa kisahnya? Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang masih setia dengan Mimin. Dan untuk yang baru bergabung, silakan subrek terlebih dahulu. Bantu channel ini ditembusin ke angka 2000 subscriber coy. Jika sudah, mari kita bahas alur cerita manhwanya. Di suatu malam yang sunyi, terangnya bulan dan bintang membuat suasana hutan ini sedikit mencekam. Kemudian terdengar suara tangisan bayi yang memecah keheningan malam itu. Rupanya tangisan bayi itu berasal di area sekitar rumah gubuk kecil di tengah hutan. Terlihat di sepanjang jalan menuju rumah itu, terdapat jebakan-jebakan yang sudah dipasang dengan rapi. Kemudian terdengar seseorang yang berkata, "Apa itu? Tangisan bayi di dalam hutan seperti ini? Pasti ada penyusup yang masuk." Kemudian pria itu mengambil kapak dari rumahnya dan langsung memeriksa dari mana asal suara bayi tersebut. Dalam benaknya pria itu menduga kalau itu adalah penyusup dan dia mengatakan, "Kalau mereka datang untuk mencuri di rumahku, mereka kurang beruntung. Mereka akan berakhir di rumah sang pemburu." Pria dengan tubuh kekar itu kemudian mencoba untuk memeriksa di sekitar rumahnya. Saat itu dia berpikir kalau pencuri itu bisa menghindari jebakan yang ia buat. Berarti dia bukan pencuri biasa. Tapi menurutnya, pencuri itu tak akan bisa mengelabui telinganya karena dia adalah seorang pemburu. Kemudian pria itu pun berjalan mengendap-endap dan terlihat hati-hati. Lalu pria itu mendorong pintu dan mulai melakukan serangan mendadak. Lalu, saat berhasil masuk ke dalam kandang itu, dia cukup terkejut saat mengetahui kalau tidak ada siapapun di sana. Dan pria itu berkata, "Hah? Tak ada satupun orang di sini." Lalu pria itu berpikir sambil berkata, "Sejak aku diberitahu kalau kami tak bisa memiliki anak, aku selalu mendengarkan suara-suara aneh." Saat dia menengok ke arah samping, dia dikejutkan sesuatu. Apa ini? Dan ternyata seseorang telah meninggalkan bayi di tempat itu. Tanpa pikir panjang, pria ini segera melepaskan kapak yang ia pegang dan segera menggendong bayi malang ini untuk memastikan apakah bayi ini masih bernapas atau tidak. Setelah memastikan kondisi sang bayi, pria ini terlihat bahagia seakan sang dewa telah mengabulkan keinginannya selama ini. Tidak lama setelah itu, seorang wanita datang menghampirinya, dan wanita ini merupakan istri tercintanya. Menanyakan soal kegaduhan yang terjadi di sekitar rumahnya. Lalu saat melihat suaminya menggendong bayi, istrinya lantas bertanya, dari mana suaminya menemukan bayi tersebut. Pria ini gemetar bukan main. Dia bingung harus menjawab apa. Sebuah kata yang tiba-tiba keluar dari mulut pria ini, "Kurasa ini adalah bayi kita." Dan cerita dari komik ini pun dimulai. Mari kita lanjutkan kembali. Terlihat seperti sebuah lukisan atau gambar di sana. Saat itu sesuatu yang ajaib terjadi. Dia membuka matanya dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba angin berhembus dan mengumpulkan awan. Tak lama setelah itu, hujan mulai turun dari awan tersebut. Berkat awan itu, lahan yang kering kemudian menjadi basah, membuat semua warga desa kegirangan. Gambar selanjutnya adalah seperti sebuah meteor yang jatuh. Dia juga melindungi desa dari bahaya yang mengancam. Dan dengan kekuatan yang ajaib, kedamaian tercipta di desa tersebut. Orang-orang tak lagi kehausan dan kelaparan. Namun dia tidak berhenti untuk meneliti segalanya untuk membantu warga desa. Dan warga desa menganggap kemampuannya itu ajaib. Karena itu mereka memanggilnya Mage. Scene berpindah. Beberapa tahun telah berlalu. Seseorang telah selesai membaca sebuah buku yang menceritakan kisah seorang mage.
Lalu ayahnya datang dan menanyakan apa yang dilakukan oleh anak laki-laki tersebut. Anak laki-laki dengan rambut pirang itu bernama Chiron, seorang bayi yang ditinggalkan di sebuah kandang kini berusia 12 tahun. Dan ayahnya adalah seorang pemburu yang berusia 40 tahun. Dia bernama Vincent. Ia begitu menyayangi anaknya ini. Karena pekerjaan Vincent telah selesai, dia pun kini mengajak Chiron pulang ke rumah untuk makan. Di perjalanan, Chiron menanyakan cara seseorang untuk menggunakan magic pada ayahnya. Mendengar hal tersebut, Vincent berkata, tak banyak yang bisa dijelaskan tentang magic. Jika kau bisa menumbangkan beruang cuma dengan satu busur panah, atau jika kau bisa menumbangkan pohon dengan satu kali ayunan kapak, bukankah itu magic? Hahaha, ucap Vincent sembari tertawa. Dikarenakan dia tidak bisa membaca dan tidak tahu apa itu magic, maka dia menjelaskan dengan sederhana. Kemudian terlihat ada beberapa anak kecil yang melihat Vincent dan Chiron. Saat itu mereka membicarakan tentang Chiron yang selalu membaca buku meskipun sedang bermain bersama mereka. Mereka bertanya-tanya soal buku besar yang dibawa oleh Chiron dan mempertanyakan apakah memang Chiron bisa membaca buku itu. Mereka juga mengatakan kalau Chiron sangat kecil dan lemah, tak seperti ayahnya. Dan orang-orang mengatakan kalau Chiron adalah anak pungut entah dari mana. Mungkin Chiron ditelantarkan karena dia adalah anak yang aneh. Mendengar hal itu membuat Vincent sangat marah dan dalam benaknya dia berkata, berani-beraninya mereka berkata begitu tentang putraku. Setelah itu, Vincent melihat ke arah Chiron dengan cemas karena mendengar ucapan anak-anak tadi. Tapi saat itu Chiron tersenyum bahagia sambil berkata, jika kau bisa menumbangkan pohon dengan satu ayunan kapak, itu magic bukan? Ucap Chiron sambil tertawa, seolah-olah tidak mendengar apa yang dibicarakan anak-anak tadi. Kemudian Vincent mengatakan kalau dia akan mengajaknya ke kota untuk membeli beberapa buah kesukaannya, karena Chiron telah membantu pekerjaannya hari ini. Chiron saat itu terlihat sangat senang dengan ajakan ayahnya tersebut dan merasa tak sabar untuk cepat-cepat ke kota. Saat itu Vincent berkata dalam benaknya kalau dia meminta maaf karena belum bisa menjadi ayah yang baik bagi Chiron dan tak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang karena Chiron adalah putranya. Dan saat itu Chiron juga sangat ingin tahu lebih banyak tentang magic. Pada keesokan harinya, terlihat langit yang begitu cerah. Sebuah kota pinggiran di kerajaan Tormia dengan diapit beberapa gunung terlihat begitu indah. Hari ini Chiron diajak oleh ayahnya untuk berbelanja. Raut wajah yang penuh kegembiraan. Sambil melihat isi kota tersebut, Chiron berkata, wow, jadi ini yang namanya kota. Semua jenis dagangan, mulai dari kebutuhan primer dan sekunder, dijajakan di kota ini. Sungguh sebuah kota yang sangat ramai. Mereka kini sudah berhenti di tengah pasar. Kemudian Vincent berpesan pada Chiron, Chiron, kau harus menunggu di toko kakek Martin sampai aku selesai dengan urusanku. Aku ingatkan sekali lagi, kau tak boleh pergi ke gang sepi sendirian atau mengganggu bangsawan. Mengerti? Ucap ayah Chiron dengan begitu gelisah. Sambil tersenyum, Chiron berkata, aku tahu, jangan khawatir, ucap Chiron meyakinkan ayahnya. Kemudian mereka pun berpisah di sini. Ayahnya pergi ke suatu tempat dengan kereta kudanya. Kini Chiron terlihat sedang menulis keterangan harga buah di sebuah papan kayu. Kemudian dia menerima pujian dari kakek Martin karena Chiron bisa menulis dan kakek Martin mengatakan kalau Chiron tak perlu repot-repot membantunya. Chiron pun berkata, tak apa kakek, aku hanya ingin membantu. Lalu dalam benaknya kakek Martin berpikir, di umur semuda ini, Chiron sudah sepintar itu dan berbanding terbalik dengan anaknya yang hanya bisa membuat onar di usia seperti Chiron. Lalu tiba-tiba, Chiron bertanya pada si kakek, kakek, apa kakek tahu tentang magic? Sambil tertawa kakek Martin berkata, apa? Bagaimana cara bermain musik? Sambil menunjukkan sebuah buku ke kakek Martin dengan wajah lucu, Chiron berkata, tidak, magic. Bagaimana cara seseorang menggunakan magic? Oh, maksudmu magic? Ucap kakek Martin sembari tertawa. Terlihat wajah Chiron yang berbinar-binar saat menunggu penjelasan dari kakek Martin tentang magic. Saat itu kakek Martin mengatakan kalau dirinya tidak tahu tentang magic. Lalu dia menunjuk ke suatu bangunan dan mengatakan kalau di tempat itu ada banyak buku yang menceritakan tentang hal yang Chiron tanyakan. Setelah mendengar saran dari kakek Martin,
Chiron langsung bergegas menuju tempat tersebut. Saat itu kakek Martin mengatakan kepada Chiron untuk segera kembali setelah selesai mencari sesuatu yang ia cari di sana. Lalu Chiron berlari dan mengatakan kalau dia akan segera kembali. Tidak lama setelah itu, setelah Chiron meninggalkan kakek Martin, sambil membuka buku milik Chiron, kakek Martin mengatakan kalau dulu dia sering membaca dongeng seperti itu saat dia masih kecil. Kemudian, saat mengetahui isi dalam buku itu, kakek Martin sangat terkejut dan berkata, "Apa?" Saat itu kakek Martin berpikir kalau mungkin yang dimaksud Chiron adalah cara menggunakan magic. Berpindah pada Chiron yang sekarang sudah ada di toko buku. Saat Chiron ingin mengambil salah satu buku dari raknya, tiba-tiba ada seorang wanita yang berkata, "Hei, kenapa kau sembarangan mengambil bukunya dengan tanganmu yang kumuh?" Merespon perkataan wanita itu, kemudian Chiron berkata, "Apa aku tak boleh mengintip isi bukunya?" Lalu wanita itu berkata dengan wajah sedikit kesal, "Buku-buku ini mahal. Ini tak diperuntukkan untuk rakyat jelata. Mereka tak sama dengan buku yang dijual di toko-toko murahan." Wanita itu juga terus mengolok-olok Chiron dengan mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan Chiron mengotori buku itu dan menurunkan harganya. Saat itu, Chiron bertanya-tanya di dalam hatinya, dari mana ayahnya bisa mendapatkan buku-bukunya selama ini. Kemudian terlihat ada seorang pria tua yang masuk ke dalam toko dan bertanya tentang buku yang dia pesan sebelumnya. Ternyata pria itu adalah kepala pelayan. Lalu wanita itu mengatakan kepada pria itu kalau buku pesanannya sudah tersedia. Saat melihat buku itu, Chiron berpikir kalau semua buku terlihat sama dan tak banyak yang bisa dia mengerti. Kemudian saat keluar dari toko, Chiron berpikir kalau dia tak menyangka kalau membaca buku bisa sesulit itu. Padahal dia juga sudah mencuci tangannya. Lalu tiba-tiba pandangannya teralihkan saat melihat seseorang pria yang membawa beberapa buku di tangannya. Tanpa pikir panjang, Chiron kemudian membuntuti pria itu dan bertanya-tanya apakah pria itu seorang bangsawan. Saat itu, dia penasaran kemana pria tersebut membawa buku-buku itu. Ternyata pria itu membuang buku-buku yang ia bawa di sudut bangunan. Melihat hal tersebut, Chiron cukup terkejut dengan apa yang dilakukan pria itu terhadap buku-buku tersebut. Lalu dia mengambil salah satu buku dan berpikir kalau ternyata ayahnya mendapatkan buku-bukunya dari tempat seperti ini. Setelah itu, muncul dua orang wanita bangsawan yang tampak melirik ke arah Chiron, yang membuat Chiron cukup terkejut karena seakan-akan dua wanita ini mengejek Chiron yang sudah memungut sebuah buku dari tempat sampah. Kemudian sambil melihat ke arah bangsawan tersebut, dia berpikir tentang apa perbedaan dirinya dengan para bangsawan itu. Lalu dia mengingat perkataan ayahnya soal jangan mengganggu para bangsawan. Saat itu dia berpikir, kenapa para bangsawan boleh melakukan semuanya dan dirinya tidak boleh. Saat Chiron sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang petugas keamanan yang menghentikan dirinya. Lalu petugas itu berkata, "Hei bocah, bocah sepertimu seharusnya tak berkeliaran di sini. Di balik pintu ini hanya bisa dimasuki oleh bangsawan. Dari mana kau berasal? Di mana orang tuamu?" Dengan diselimuti rasa panik, Chiron berkata, Aku dari sekitar sini." Kemudian petugas lain mengatakan kalau Chiron terlihat cukup mencurigakan karena menurut petugas itu, Chiron terlihat bukan seperti penduduk kota ini. Dan petugas itu juga mengatakan kalau kemungkinan Chiron adalah anak dari panti asuhan atau mata-mata para bandit. Kemudian petugas itu pun menarik Chiron untuk ikut dengannya. Saat petugas mencoba menarik Chiron, tiba-tiba Chiron hilang entah kemana dan hanya meninggalkan jaketnya saja. Kedua penjaga ini berencana untuk mencari kemana Chiron pergi. Saat mereka disibukkan dengan mencari keberadaan Chiron, Chiron pun berhasil bersembunyi di balik tanaman bunga. Saat itu dia merasa lega karena berhasil melarikan diri dari kejaran petugas tadi. Sambil melihat pakaiannya yang kotor, Chiron mengatakan kalau pasti ayahnya akan memarahinya jika tahu bajunya kotor. Lalu dia melihat sepatunya yang terlepas dan akan mengambilnya. Saat sedang memakai sepatunya, ternyata dia mendengar percakapan soal magic. Dalam percakapan itu, terdengar kalau seseorang ingin melihat kepala sekolahnya mengeluarkan sihir bola apinya. Mendengar hal itu membuat Chiron cukup terkejut dan berkata, "Mungkinkah tempat ini akademi sihir?" Tanpa pikir panjang, Chiron kemudian menguping percakapan orang-orang dari balik tembok itu. Saat itu terdengar kalau kepala sekolah mengatakan kepada murid-muridnya kalau menggunakan sihir api di akademi cukup berbahaya. Namun menurutnya, jika mereka berhasil menjawab pertanyaannya, maka dia akan menunjukkan beberapa teknik sihir miliknya.
Saat itu, terlihat kalau Chiron cukup terkejut mendengar apa yang mereka ucapkan dari balik tembok tersebut. Kemudian terdengar kalau kepala sekolah bertanya kepada muridnya tentang apa yang terpenting dalam mempelajari sihir. Dan jawaban dari murid-murid itu pun bervariasi. Ada yang menjawab pengetahuan, ada juga yang menjawab kerja keras, dan juga ada yang mengatakan kalau uang juga diperlukan. Mereka juga mengatakan kalau seorang penyihir harus belajar sihir seumur hidupnya. Setelah mendengar berbagai jawaban dari muridnya, kepala sekolah mengatakan kalau jawabannya tidak ada yang benar. Lalu kepala sekolah tersebut mengatakan kalau bakat yang paling penting dalam magic adalah wawasan. Saat itu, terlihat kalau Chiron terus mendengarkan percakapan itu dengan wajah serius. Kemudian murid-murid itu menanyakan kepada kepala sekolah tentang maksud dari wawasan. Lalu kepala sekolah bertanya ke muridnya, adakah di sini yang tidak tahu berapa hasil 1 ditambah 1? Dengan yakin mereka mengatakan kalau mereka sudah mengetahui jawabannya, yaitu 2. Setelah mendengar jawaban dari muridnya, kepala sekolah bertanya, apakah ada yang bisa menjelaskan kenapa hasilnya bisa 2? Lalu mereka pun bingung saat ditanya kenapa hasilnya bisa 2. Kemudian kepala sekolah menjelaskan kalau perasaan aneh yang mereka rasakan itu disebut wawasan. Kepala sekolah menjelaskan kalau di zaman dahulu, orang-orang tidak mengetahui hasil dari 1 ditambah 1. Dan dia juga mengatakan kalau saat itu para cendekia bekerja keras untuk membuktikannya. Kepala sekolah pun juga mengatakan kalau meskipun orang tak memiliki bukti konkret dan jelas, semua orang bisa mengetahui kalau jawaban 1 ditambah 1 adalah 2. Karena hal tersebut sudah menjadi hukum yang selalu ada di dunia ini, dan karena itulah mereka tidak perlu mempelajarinya agar bisa menerima konsepnya. Karena magic juga merupakan hukum yang ada di dunia sejak awal. Kita bisa merasakan dan menerimanya lewat wawasan. Karena itulah wawasan lebih akurat daripada pengetahuan dan lebih cepat daripada kerja keras. Lalu salah satu muridnya bertanya, apa itu bisa membuat seseorang menjadi jenius? Mendengar hal tersebut, kepala sekolah menjawab, hahaha, betul. Dan kalau kalian mengasah bakat kalian, kalian juga bisa menjadi mage seperti itu. Kemudian dalam benaknya Chiron berkata, mage, apakah kesempatan seperti itu akan datang kepadaku? Ucap Chiron dalam hatinya. Tiba-tiba, kepala sekolah berkata, itu benar. Bocah yang berdiri di balik dinding, aku ingin mendengar pendapatmu. Mendengar ucapan terakhir dari kepala sekolah tadi, Chiron sangat terkejut. Kemudian dalam benaknya dia berkata, dia menyadariku. Haruskah aku lari atau haruskah aku menjawabnya? Pikiranku kacau saat ini. Saat itu Chiron sangat kebingungan tentang apa yang harus dilakukan pada situasi tersebut. Saat itu, dia tak tahu apa yang akan mereka lakukan kepadanya. Tapi tiba-tiba, dirinya menerima sebuah pemikiran kalau dia tak memanjat dinding itu sekarang, mungkin Chiron akan menyesal selamanya. Dan Chiron mulai memanjat dinding tersebut. Saat melihat ke dalam, dia sangat terkejut. Ternyata tempat itu sangat indah, dengan hamparan rumput hijau yang sangat luas, dan terlihat kalau ada seorang kakek tua dengan beberapa anak kecil yang seumuran dengannya. Kemudian kepala sekolah berkata, apa kau datang untuk menemui Pak Tua ini? Dan ternyata Pak Tua ini adalah kepala Akademi Sihir Alpes dan memiliki gelar sebagai penyihir resmi tingkat 4. Mendengar perkataan kepala sekolah tadi, lalu tanpa ragu, Chiron melompat ke dalam. Kemudian saat Chiron berdiri di depan mereka, tiba-tiba beberapa murid mencoba mengusirnya dan berkata, hei, kau tak boleh kemari. Pergi sana, ucap beberapa murid kepada Chiron sambil menunjuknya. Chiron merasa ketakutan karena dia diusir oleh murid-murid tersebut. Lalu kepala sekolah mengatakan kalau Chiron boleh mendekatinya dan menanyakan apakah Chiron tertarik dengan apa yang dikatakan olehnya tadi. Kemudian dengan polosnya, Chiron mengatakan kalau dia ingin melihat magic. Mendengar perkataan Chiron, kepala sekolah bertanya, hohohoho, apa kau belum pernah melihat magic? Kemudian Chiron menjelaskan kalau dia mengetahui magic dari buku yang dia baca dan dia belum pernah melihatnya secara langsung. Mendengar apa yang dikatakan Chiron, para murid itu mengatakan kalau Chiron adalah seorang pembohong karena menurut mereka kalau rakyat jelata tidak mungkin membaca buku. Sambil menundukkan kepalanya, Chiron berkata, apapun itu tidak masalah, tolong tunjukkanlah padaku. Lalu sambil tertawa kepala sekolah mengatakan, hahaha, itu tidaklah sulit sama sekali. Aku akan menunjukkanmu sebuah rapalan yang dapat menciptakan angin. Setelah mendengar hal itu, para murid itu terlihat sangat antusias dan senang. Tak lama kemudian,
Chiron bertanya-tanya dari mana datangnya angin besar itu. Tiba-tiba mereka semua tersapu oleh angin itu dan terbang ke atas bersama-sama. Mereka pun berteriak kegirangan saat berada di atas. Tak lama kemudian, angin itu pun berhenti dan Chiron cukup terkejut saat mengetahui kalau dia akan jatuh ke bawah. Lalu saat dia hampir menyentuh tanah, tiba-tiba Chiron berhenti dan mengambang 1 meter di atas tanah. Alhasil, murid-murid lain menertawakan Chiron. Kemudian kepala sekolah tersenyum sambil berkata, "Bagaimana? Itulah magic." Chiron yang terkejut dengan hal itu kemudian menanyakan, "Magic? Apa itu?" Saat kepala sekolah ingin menjelaskan soal magic, Chiron mengatakan walaupun dia tak mengerti, dia tetap meminta kepala sekolah untuk menjelaskannya dan memberitahukan kebenarannya. Mendengar ucapan Chiron, para murid mengatakan kalau Chiron tidak sopan kepada kepala sekolah, dan menurut mereka, bahkan para guru pun tidak ada yang berani bicara seperti itu. Chiron saat itu hanya terdiam menunggu penjelasan dari kepala sekolah tersebut. Kemudian kepala sekolah tersenyum sambil berkata, "Hahaha, kalau begitu aku akan menjelaskannya dengan sedikit rumit. Magic itu berada di luar akal sehat. Cara lain untuk menjelaskannya adalah merupakan sebuah operasi mental yang menjelajahi kebenaran dari kenyataan." Lalu dengan wajah serius Chiron menjelaskan kalau itu terlalu sulit, kenyataan yang irasional, tapi mungkin karena itu jadi lebih dekat dengan kebenaran. Kemudian setelah mendengar jawaban dari Chiron, kepala sekolah terlihat senang dan bertanya, apakah itu juga tertulis di dalam? Dengan yakin Chiron berkata, "Tidak. Aku melihat kemiripan di antara buku-buku itu. Banyak ide orang-orang hebat yang dianggap irasional dan dihindari. Namun pada akhirnya, mereka diterima sebagai informasi yang baru dan kebenaran baru. Maka kemungkinan kebenaran itu sebenarnya tersembunyi di dalam irasionalitas. Itulah menurutku." Anak-anak pun terkejut dengan ucapan Chiron dan kepala sekolah tersenyum sambil berkata, "Mungkin." Menurut kepala sekolah itu sebuah kemungkinan. Lalu tiba-tiba Chiron bertanya kepada kepala sekolah, "Apa yang harus aku lakukan untuk bisa mempelajari magic?" Saat mendengar hal itu, kepala sekolah mengatakan dalam hatinya kalau Chiron adalah anak yang sangat brilian. Menurutnya walaupun sulit, Chiron mencoba mencari informasi yang tepat untuk melakukan risetnya sendiri. Sambil melihat Chiron, kepala sekolah dalam benaknya berkata kembali, apa dia benar-benar yakin bahwa dia bisa melakukannya? Namun sayangnya, dia seorang rakyat jelata. Lalu kepala sekolah mengatakan lagi, daripada menjelaskannya, akan lebih baik kalau aku menunjukkannya. Kemudian dia memanggil salah satu muridnya yang bernama Suamin untuk memasuki mode Spirit Zone. Lalu Suamin pun dengan cepat mengiyakan permintaan kepala sekolah. Chiron yang baru pertama kali mendengar soal Spirit Zone pun jelas terlihat kebingungan dan bertanya-tanya soal hal tersebut. Lalu Suamin mengatakan kalau dia sudah memasuki mode Spirit Zone. Setelah itu terlihat aura biru terpancar dari seluruh tubuhnya. Kepala sekolah langsung bertanya tentang jumlah koin yang ada di dalam genggamannya. Lalu dengan cepat Suamin mengatakan kalau ada 6 koin yang ada di genggaman kepala sekolah sambil menunjukkan tangannya. Kepala sekolah mengatakan kalau jawaban Suamin itu benar. Chiron yang saat itu melihatnya cukup heran karena Suamin berhasil menjawab dengan benar. Lalu kepala sekolah menjelaskan, di saat seorang magician sedang fokus, pikiran mereka akan menjadi cukup sensitif untuk dapat merasakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Magician luar biasa, bahkan dikatakan dapat menghitung jumlah dari dedaunan yang ada pada sebuah pohon dari kejauhan. Inilah kondisi mental dari sensitivitas ekstrim, yaitu Spirit Zone. Seorang magician yang memasuki zona tersebut akan menyadari dunia luar di dalam kapasitas supranatural dan dapat mendominasi kenyataan pada akhirnya. Kemudian dalam benaknya Chiron mengatakan kalau dalam mode Spirit Zone mereka bisa merasakan keseluruhan dari situasi yang terjadi di hadapannya. Lalu Chiron bertanya-tanya apakah kemungkinan dia juga bisa seperti para magician itu. Kepala sekolah berkata kepada Chiron bahwa siapapun bisa melakukannya. Lalu dia menyuruh Chiron untuk berlatih di tempat yang tenang. Langkah pertamanya adalah Chiron harus perlu merasakan dirinya terlebih dahulu, kemudian menghapus keberadaan dirinya.
Kepala sekolah juga menambahkan, walaupun semua orang bisa melakukannya, tapi tak semua orang mampu melakukannya. Lalu dia menjelaskan kembali kepada Chiron, kalau dia sudah berhasil melakukannya, dia akan mengetahui sebuah dunia yang sepenuhnya baru, dan dia juga akan mengetahui dunia berbeda yang akan terbuka. Dengan antusias Chiron berkata, kalau aku tidak bisa merasakan diriku sendiri, maka akan mustahil bagiku untuk menghapus diriku sendiri. Mendengar pertanyaan dari Chiron, dalam benaknya kepala sekolah berkata, dia terus saja membuatku terkejut. Kemudian kepala sekolah bertanya kepada Chiron, apa kau mau mencobanya? Setelah mengatakan hal itu, dalam benaknya kepala sekolah berpikir kalau Chiron tidak bisa memasuki mode Spirit Zone. Pada akhirnya, dia tidak akan bisa menggunakan sihir sama sekali. Kemudian terlihat Chiron pada saat itu sedang mencoba merasakan dirinya sendiri. Lalu Chiron mulai merasakan dirinya. Saat itu dia bisa merasakan otaknya. Kemudian dia berpikir, kalau indera dan kenyataan yang dia rasakan tidak dapat melampaui konsep dari otak. Kemudian dia berpikir kalau yang benar bukanlah mendefinisikannya. Lalu perlahan-lahan dia mulai menghapus satu persatu segala hal yang dia rasa itu adalah dirinya. Tak lama setelah itu, dia merasakan keberadaan dirinya menjadi lebih sensitif. Namun cuma pemikiran sensitifnya yang akan tertinggal. Lalu Chiron mulai membuka matanya. Kemudian kepala sekolah menanyakan soal yang dia rasakan. Saat itu dengan wajah terkejut, Chiron mengatakan kalau dia mendengar suara dari mana-mana. Mendengar apa yang dikatakan Chiron, para murid itu tertawa dan mengatakan jika Chiron masih hidup, tentu saja dia akan mendengar suara. Saat itu dalam benaknya, kepala sekolah mengatakan kalau Chiron tidak bisa melakukannya sesuai perkiraannya. Menurut kepala sekolah, segala hal yang terjadi di dalam Spirit Zone berada di dimensi lain. Sinestesia, yaitu mencium suara, mengecap cahaya, dan merasakan bentuk dari setiap kulit di tubuh. Sambil mengelus kepala Chiron, kepala sekolah mengatakan kepadanya, kerja bagus. Kalau kau terus berlatih di masa depan, kau akan bisa mendengar lebih banyak suara lagi. Kemudian kepala sekolah mengatakan kalau pembelajaran khusus hari itu sudah selesai dan mengajak para muridnya untuk kembali ke sekolah. Sambil berjalan ke arah sekolah, dalam benaknya kepala sekolah mengatakan kalau hal itu sangat disayangkan karena Chiron adalah anak yang bertalenta. Kepala sekolah juga berpikir kalau seandainya anak itu terlahir menjadi bangsawan dan dilatih sejak kecil, maka bukan hal yang mustahil kalau Chiron mampu mencapai sesuatu seperti murid-muridnya saat ini. Menurutnya, ada banyak juga anak yang bertalenta di dunia ini. Scene berpindah memperlihatkan Chiron yang saat itu sedang mencoba melompati tembok untuk kembali ke kota. Saat di balik tembok, dengan wajah terkejut Chiron berkata bahwa itu benar-benar bekerja. Pada saat Chiron hendak kembali ke rumahnya, tiba-tiba pandangannya berubah. Sekujur tubuhnya mampu merasakan semua hal yang ada di sekitarnya, bahkan dalam ruang yang lebih luas. Dan inilah kondisi mental dari sensitivitas ekstrim yang disebut Spirit Zone, di mana mode ini adalah mode para penyihir mampu merasakan semua yang ada di sekitarnya. Saat ini, dia mendengar suara-suara dari segala penjuru dunia. Mungkin itu bukan suara, tapi saat ini Chiron tidak bisa memikirkan cara lain untuk mengungkapkannya. Tubuhnya seperti dicabik-cabik dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Seakan-akan dunia ini menyampaikan sesuatu kepadanya. Semua suara itu menyatu dan akhirnya menjadi satu. Saat ia mengingat kembali apa yang telah disampaikan dunia kepadanya, satu kebenaran besar menghantam kepalanya. Dalam benaknya Chiron berkata, aku adalah dunia itu sendiri. Sebuah air mata yang jatuh tak terbendung. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Hanya perasaan mengerikan yang ia rasakan saat ini. Akhirnya, ia mampu merasakan mode ini atas kegigihannya. Rasa ingin tahunya terhadap sesuatu yang ia sebut magic. Setelahnya ia menutup mata dan berlari. Tiba-tiba, saat ia berlari menuju gang sepi itu, tanpa sengaja ia menabrak seseorang yang bertubuh besar hingga menyebabkan ia terpental dan jatuh. Setelah itu, ia terlihat kaget dengan apa yang dilihatnya. Beberapa berandalan bertubuh besar yang menatap tajam ke arahnya, seperti halnya seorang predator atas mangsanya. Saat menyadari dia menabrak seseorang, lalu Chiron berkata, aku minta maaf. Kemudian pria yang ditabrak oleh Chiron mulai mencengkram kerah bajunya dan berkata, hei, apa kau gila? Saat itu Chiron hanya bisa meminta maaf atas kesalahan yang dia perbuat tadi. Kemudian pria itu berkata, jika kau membuat kesalahan berarti kau siap menebusnya.
Apa kau orang yang dikirim oleh geng serigala untuk membunuhku? Pria ini menyangka bahwa Chiron merupakan mata-mata dari kelompok serigala. Sontak saja, tuduhan itu membuat Chiron amat sangat ketakutan. Saat ini, Chiron hanya bisa membantah tuduhan yang dikatakan oleh pria tersebut. Saat sedang mengintimidasi Chiron, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita berkata, "Apa yang sedang kau lakukan? Apa ada sesuatu yang menarik?" Mereka semua menoleh ke arah suara tersebut. Kemudian pria itu berkata, "Nona Ami, kenapa Anda kemari? Jangan-jangan kau sedang bosan ya?" Lalu dalam benaknya Chiron merasa seolah-olah dia telah bertemu dengan penyelamatnya dan dia harus meminta bantuannya. Namun tiba-tiba, "Apa? Seorang bangsawan dan masih muda," ucapnya dalam hati. Karena menurut Chiron pakaian yang dipakainya seperti pakaian para bangsawan yang pernah dia lihat. Lalu pria itu mengatakan kalau Chiron mencoba membunuhnya dan dia ingin menghukumnya. Chiron saat itu membela dirinya dengan mengatakan kalau dia tidak sengaja menabrak pria itu. Mendengar hal itu, pria tersebut langsung menendang Chiron hingga terjatuh. Terlihat Chiron yang merangkak menahan rasa sakit. Pria ini terus mengolok-olok Chiron dan meminta ganti rugi atas kejadian tadi. Dan dia juga mengatakan pada Chiron untuk memanggil ibunya yang sudah melahirkan anak mesum sepertinya. Sebuah tatapan penuh amarah dari Chiron. Sorot matanya kini berubah. Namun tiba-tiba, mereka langsung menghajar Chiron tanpa ampun. Chiron saat ini hanya bisa melindungi kepala dan wajahnya saat serentetan tendangan menghujaninya. Setelah itu, Ami mengatakan untuk mereka agar berhenti memukulinya karena menurut Ami bisa saja mati jika dipukuli seperti itu. Kemudian Ami mendekatinya dan menanyakan kepada Chiron apakah dirinya baik-baik saja. Lalu Chiron mengatakan kalau dirinya tidak apa-apa karena dia tidak sengaja melakukannya. Saat itu Ami menatap wajah Chiron yang saat itu sedang menangis setelah dirinya dipukuli oleh segerombolan pria. Lalu Ami menoleh ke arah gerombolan itu dan mengatakan kepada mereka, "Apa kalian tidak punya sesuatu yang lebih seru?" Chiron yang saat itu mengira dia akan dilepaskan cukup terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Ami. Para gerombolan geng itu mengatakan kepada Ami, "Ya, kami hendak menghajarnya lalu menjualnya ke desa di daerah selatan. Dan dia juga seorang jelata, jadi tidak perlu khawatir konsekuensinya." Saat mendengar hal tersebut, Chiron kaget dan hanya bisa menangis dalam benaknya sambil memanggil nama ibu dan ayahnya. Sambil memandang Chiron, Ami berkata, "Seorang budak harus sempurna bukan? Ya, mari kita konfirmasikan itu." Setelah mendengar apa yang diucapkan Ami, para gerombolan itu mengatakan bahwa Chiron untuk segera membuka pakaiannya, dan jika Chiron tidak melakukannya, mereka akan menghajarnya. Melihat apa yang dilakukan gerombolan itu, dalam benaknya Ami berkata, "Membukanya? Apa yang mereka maksudkan? Aku hanya ingin melihat mukanya." Saat itu Ami bertanya dalam hatinya, "Dan kenapa sikapnya seperti itu? Padahal aku ingin melepaskannya setelah menggodanya sedikit." Saat itu sebenarnya Ami cukup takut Chiron mulai kehilangan akal sehatnya. Kemudian terlihat wajah Chiron yang terlihat ketakutan. Lalu tanpa sadar, Chiron tiba-tiba memasuki mode Spirit Zone. Ini semua terjadi karena saat ini dia merasa panik dan sangat sensitif terhadap kekerasan yang dialami tubuhnya untuk pertama kali. Tiba-tiba, waktu seketika terhenti. Semua aktivitas yang ada di sekitarnya membeku. Sensitivitas ekstrim terjadi kembali padanya. Saat ini, dia bisa merasakan semua yang ada di sekitarnya. Chiron melihat ingatannya sewaktu dia menerima pengajaran soal mantra sihir angin yang kepala sekolah tunjukkan padanya saat di halaman Akademi Sihir. Semua intisari ingatan dan informasi itu masuk ke dalam kepalanya. Kemudian Chiron masih menyerap semua informasi di dalam mode Spirit Zone. Pria yang tadi merundungnya berteriak kepada Chiron, "Bajingan ini, apa kau tuli? Apa aku terlihat seperti sedang bercanda bagimu?" Lalu terlihat Chiron yang saat itu sedang dalam keadaan tak sadar akibat mode dari Spirit Zone. Saat menyadari ada sesuatu yang aneh dari tatapan Chiron, Ami mengatakan kepada mereka untuk berhenti. Tak lama setelah itu, tiba-tiba mereka semua terpental ke atas. Dan ternyata Chiron saat itu secara tak sengaja menggunakan sihir yang dia lihat di ingatannya saat memasuki Spirit Zone tadi. Teriakan para gerombolan itu membuat kesadaran Chiron kembali. Dan saat melihat mereka, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Saat itu para pria tersebut terpental ke atas dan kemudian semuanya jatuh lagi ke bawah karena efek gravitasi. Terlihat kalau para gerombolan itu berteriak kesakitan setelah terjatuh dari ketinggian. Ada yang kakinya patah, tangannya patah,
bahkan sampai ada yang tewas di tempat. Saat itu Chiron tidak menyangka kalau dirinya bisa membuat kekacauan sebesar itu. Lalu setelah melihat hal itu, dengan wajah terkejut Ami berteriak, "Hei kau, siapa kau sebenarnya? Di mana kamu belajar sihir? Kenapa orang rakyat jelata?" Belum Ami berbicara selesai, terlihat para penjaga datang berlari ke lokasi setelah mendengar jeritan di gang tersebut. Ami yang melihat hal tersebut langsung melarikan diri dengan melompat ke atas bangunan. Chiron yang melihatnya saat itu cukup terkejut dan bertanya-tanya, "Hah? Bagaimana caranya bergerak seperti itu?" Saat penjaga hendak menghampirinya, Chiron menoleh ke belakangnya dan melihat ke arah gerombolan tadi. Saat itu di dalam benaknya dia mengatakan kalau tidak akan ada orang yang mempercayai alasan yang dia katakan. Kemudian dengan cepat Chiron berlari meninggalkan segerombolan geng tersebut. Sambil berlari dalam benaknya Chiron memanggil nama ayahnya dan dia mengatakan kalau dunia ini terasa sangat dingin baginya. Scene berpindah ke sebuah mansion milik bangsawan kelas 1 yang bernama keluarga Karmis. Saat itu Ami merasa kesal karena dia tidak menyangka kalau segerombolan pria itu dikalahkan oleh seorang anak kecil. Lalu seorang pria menanyakan kepada Ami, "Kau pulang lebih cepat hari ini. Apa kau kabur dari kelas lagi, Ami?" Pria ini adalah Karmis Sakura, seorang pemimpin keluarga Karmis dan merupakan ayah dari Ami. Terlihat Ami yang membersihkan bajunya dari debu-debu yang menempel. Setelah mendengar ucapan ayahnya, Ami mengatakan, "Aku sudah mempelajari semuanya. Tidak ada yang bisa membuatku tertarik." Kemudian ayahnya menjawab, "Kapan dia akan menjadi dewasa? Bahkan jika kau seorang jenius, jika kau sembrono begitu, kau akan kehilangan arah nantinya." Mendengar perkataan ayahnya tadi, Ami cukup terkejut dengan hal itu dan terdiam sejenak. Kemudian ayahnya saat itu cukup bingung dengan sikap Ami, karena tidak biasanya Ami bersikap seperti itu. Setelahnya, Ami melihat ke arah ayahnya dan berkata, "Jika ayah kenal tahu seseorang yang bekerja di Akademi Sihir, apakah ayah bisa mengenalkanku pada mereka?" Scene berpindah. Musim dingin telah tiba. Sebuah kediaman di sebuah pedesaan, tepatnya di rumah keluarga Chiron. Salju turun dengan begitu deras hingga memenuhi genteng-genteng pemukiman tersebut. "Chiron, Chiron, di mana kau?" Terdengar suara yang memanggil nama Chiron. Ternyata itu adalah suara Vincent yang saat itu sedang mencari kemana perginya Chiron. Istrinya mengatakan kalau Chiron pergi ke area penebangan dan Chiron mengatakan kepada ibunya kalau dia ingin mengambil beberapa kayu. Saat mendengar perkataan istrinya, Vincent bertanya-tanya bagaimana bisa di musim salju seperti ini Chiron malah pergi mencari kayu. Lalu Vincent mengatakan kalau dia akan pergi mencari Chiron. Saat di perjalanan, Vincent berpikir kalau saat musim semi kemarin ketika mengajak Chiron ke kota untuk pertama kalinya, Vincent hampir kehilangannya. Saat itu, Chiron mengatakan kalau dia hanya tersesat. Tapi melihat dari reaksi Chiron, Vincent bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Dan kali ini, Vincent tak mau kejadian itu terulang kembali. Scene berpindah kembali ke area penebangan. Terlihat saat itu Chiron sedang berkonsentrasi sebelum mencoba untuk menebang sebuah pohon. Saat itu, dia memikirkan sihir yang secara tak sadar dia keluarkan pada gerombolan geng saat di kota waktu itu. Chiron pun berpikir kalau setelah hari itu dia tidak bisa menggunakan sihir semacam itu lagi. Dia tak tahu karena bagian tengah dari wawasan yang diketahui waktu itu menghilang secara tiba-tiba. Chiron berpikir bahwa penyebabnya adalah karena dia tak memiliki pengetahuan soal sihir. Namun walaupun begitu, Chiron berpikir kalau dia masih bisa menggunakan Spirit Zone. Saat mulai memasuki mode Spirit Zone, Chiron kembali merasakan semua hal yang ada di sekitarnya jauh lebih sensitif daripada sebelumnya, seperti sentuhan, bentuk, bahkan aroma. Saat itu dia bisa merasakan setiap inci dari pohon besar di depannya ini. Tak lama kemudian, dia melihat titik vital di pohon itu yang terlihat bersinar. Di mode spiritualnya saat ini, dia berpikir kalau dia bisa merasakan hal tersebut dan langsung mengayunkan kapaknya ke arah titik yang tadi dia lihat di mode Spirit Zone. Dan tanpa diduga, pohon itu pun hancur hanya dengan satu kali serangan. Setelah menyadari kalau pohon yang dia tebang hancur hanya dengan satu kali ayunan kapak, dia merasa kalau itu adalah sihir. Kemudian di sisi lain terlihat Vincent yang menganga melihat kejadian tersebut dari balik pohon. Ia dibuat terkejut dengan apa yang dilakukan Chiron saat itu. Lalu Vincent pun berkata, "Apa yang baru saja aku lihat? Itu tadi Thunder Strike." Mari kita jelaskan tentang Thunder Strike ini, coy. Thunder Strike adalah suatu fenomena di mana satu pohon jatuh dalam satu serangan.
di mana yang diincar adalah titik lemah dari pohon tersebut. Disebut Thunder Strike karena suara yang dihasilkan seperti suara petir. Setelah itu, Vincent terus mengamati apa yang dilakukan Chiron pada hari itu. Lalu sambil memotong pohon yang dia tebang, dalam benaknya Chiron mengatakan kalau itu pertama kalinya dia berhasil dari ratusan percobaan. Sama seperti magic pada hari itu. Kemudian terlihat Vincent yang terharu saat melihat bakat luar biasa yang dimiliki anak angkatnya ini. Chiron saat itu berpikir kalau dia tidak membutuhkan sebuah kebetulan, tapi yang dibutuhkan hanyalah pengetahuan yang pasti. Dan Chiron akan mengulanginya besok, dan hari-hari berikutnya akan diulangi tanpa henti untuk kesempatan yang akan datang di suatu hari nanti. Scene berpindah. Setelah kejadian itu beberapa tahun telah berlalu. Lihat seorang pria muda yang duduk di atas tunggul kayu yang seakan sedang menikmati suasana sekitar. Kemudian ia beranjak dari tempat duduknya itu, dan ternyata pria ini merupakan Chiron yang sekarang berusia 15 tahun. Sambil menyentuh pohon yang akan ia tebang, dia berkata, "Kau tidak melihatnya dengan matamu." Chiron sedang mencoba untuk menebang pohon dengan menggunakan Spirit Zone yang telah dia latih selama 3 tahun belakangan ini. Segera ia mengambil langkah dengan ayunan kapaknya sembari berkata kembali, tapi dengan merasakannya dengan matamu. Terdengar suara seperti petir yang menyambar setelah Chiron mengayunkan kapaknya. Chiron makin mahir dalam penguasaan Spirit Zone-nya kali ini. Sembari memandangi pohon yang tumbang, Chiron berpikir kalau dia hampir saja pulang dengan tangan kosong dan hanya melakukan meditasi saja. Tak lama kemudian, dia menyadari kalau dia sudah berlatih selama 5 jam tanpa henti. Saat memasuki mode Spirit Zone, Chiron merasa kalau dia seperti menyatu dengan alam di sekitarnya. Chiron mampu merasakan semak yang bergoyang, cacing yang menggeliat, bahkan suara pohon yang sedang menyerap nutrisi dari akarnya. Bahkan waktu itu yang dihabiskan Chiron selama 5 jam terasa belum cukup baginya untuk menikmati semuanya. Kemudian dia mengingat apa yang dikatakan kepala sekolah Akademi Sihir tentang dunia baru yang akan terungkap jika itu memungkinkan. Lalu Chiron menyimpulkan kalau dunia yang berbeda adalah gambaran yang paling tepat. Setelah itu, sambil membawa cukup banyak potongan kayu di pundaknya, Chiron berjalan menuju arah pulang. Kemudian saat tiba di halaman rumahnya, dia melihat beberapa ekor kuda putih sedang makan. Sambil membereskan kayu yang dibawanya, Chiron melihat sebuah kereta kuda yang mewah dan bertanya-tanya apakah ada tamu ke rumahnya. Chiron pun kemudian masuk ke rumah dan terkejut saat melihat ayah dan ibunya sedang berbicara dengan tamu tersebut. Setelah menyadari kepulangan Chiron, lalu ayahnya berkata kepada Chiron, "Kau sudah kembali. Chiron, kesini dan sapa dia." Ternyata pria tua itu adalah asisten kepala pelayan dari keluarga Ogen yang bernama Temuran. Lalu pria tua itu mengenalkan dirinya pada Chiron. "Senang bertemu denganmu, panggil aku Temuran." Chiron pun langsung membukukan badannya dan memperkenalkan dirinya kepada Temuran. "Ini pertama kalinya saya bertemu dengan Anda. Nama saya Chiron." Dan Temuran pun mengatakan maksud tujuannya adalah untuk bertemu Chiron. Saat itu Chiron bertanya-tanya kenapa orang yang bekerja di bawah bangsawan kelas 2 di kerajaan datang untuk bertemu dengannya. Lalu sambil memegang dagu Chiron, Temuran berkata, "Aku akan melihatmu dulu. Apa kau tahu cara membaca?" Kemudian Chiron berkata, "Aku sudah bisa sedikit-sedikit sejak aku kecil." Setelah itu Temuran membolak-balik tubuh Chiron seperti sedang memperhatikan sesuatu. Saat itu Chiron menanyakan kepada Temuran, "Apa kau bisa menjelaskan apa yang kau lakukan?" Lalu Temuran pun menjawab pertanyaan Chiron, "Kau terlihat memiliki reputasi yang baik. Kau adalah putra dari seorang penebang kayu, tapi kau bisa membaca. Kau juga seorang anak yang baik. Apakah kau mempunyai niatan bekerja untuk House of Ogen?" Saat mendengarnya, Chiron pun cukup terkejut dengan ajakan soal bekerja di keluarga Ogen. Temuran pun menjelaskannya, "Kami berencana untuk memindahkan buku-buku dari perpustakaan Grid. Totalnya ada hampir 10.000 buku dan ada buku-buku penting yang harus dikumpulkan. Pengerjaannya selama 2 tahun. Pemindahannya akan dilakukan oleh orang lain, tapi pemilihan bukunya hanya akan dilakukan kita berdua." Setelah mendengar hal itu, Chiron berpikir kalau yang dimaksud adalah perpustakaan besar dari keluarga Ogen. Di sana pasti ada banyak pengetahuan yang berguna bagi dirinya.
terutama mengenai sihir. Lalu Temuran mengatakan soal pekerjaan ini hanya boleh diketahui oleh keluarga Chiron saja, dan jika ada satu buku yang bocor atau ada berita soal ini menyebar, maka Chiron dan keluarganya akan mati. Sembari melihat ayah dan ibunya, Chiron akhirnya menyadari di balik wajah muram orang tuanya adalah karena hal itu. Kemudian Temuran menjelaskan kalau keluarga Ogen akan memberikan banyak uang kepada Chiron dan keluarganya. Saat itu, Temuran mengatakan kepada Vincent kalau jumlah uangnya adalah jumlah yang tidak bisa didapatkannya hanya dengan berburu. Setelah mendengar ucapan dari Temuran, Vincent berteriak dan berkata, "Aku tidak menerima permintaanmu karena uang. Aku hanya ingin Chiron menggapai mimpinya," ucap Vincent sembari terengah-engah. Sambil tertawa, Temuran mengatakan kalau Vincent hanya membual soal mimpi anaknya dan meminta Vincent untuk berhenti bermimpi. Temuran juga mempertanyakan alasan Vincent menawarkan kepadanya jika itu bukan karena uang. Untuk apa Vincent meminta untuk menggunakan Chiron? Dengan rasa kesal, Vincent mengatakan karena perkataan Temuran sebelumnya di mana dia mengatakan kalau Chiron bisa membaca. Lalu Temuran membenarkan hal tersebut dan dia menjelaskan walaupun Chiron bisa membaca, itu sangat mustahil baginya untuk mengawasi Chiron selamanya. Kemudian Temuran mengambil kesimpulan soal impian yang dikatakan oleh Vincent tadi dan bertanya kepada Vincent, "Kau bilang tadi kau ingin dia menggapai mimpinya. Apakah selama ini kau berbohong kepada anakmu seperti ini?" Sesaat setelah mendengarkan ucapan Temuran, Vincent kembali mengingat saat Chiron kecil waktu itu. Awalnya istrinya hanya mengajari beberapa kata untuk menghiburnya. Akan tetapi, setelah berusia 6 tahun, Chiron mulai membaca buku untuk belajar. Menurut Vincent, saat itu Chiron terlihat sangat menyukai membaca buku dan dia menyadari kalau Chiron adalah anak yang pintar. Saat itu, Vincent sempat bertanya-tanya apakah Chiron memiliki darah bangsawan, dan dia berandai-andai jika saja Chiron dibesarkan dari keluarga bangsawan, maka Chiron bisa pergi ke sekolah. Lalu dalam benaknya Vincent berkata, "Tidak, apa yang sedang kupikirkan saat ini? Chiron adalah putraku. Memang benar, kalau anak dari seorang penebang kayu akan belajar bagaimana cara bekerja di gunung. Namun saat Chiron sudah mulai bekerja di gunung, aku takut. Tidak, pada akhirnya aku hanya membesarkannya untuk menjadi seorang penebang kayu." Scene berpindah, terlihat terjadi flashback di saat sebelum kedatangan Temuran ke rumah Chiron. Saat itu ayahnya Chiron berlutut kepada Temuran sembari berkata kalau Temuran sedang mencari seseorang rakyat jelata yang tahu cara membaca. Vincent meminta Temuran untuk memilih Chiron karena Chiron sudah bisa membaca sejak kecil dan juga pintar. Saat itu, Vincent juga meminta untuk membiarkan Chiron membaca beberapa buku. Dan flashback pun berakhir dengan teriakan dari Vincent, "Aku tidak membutuhkan uang sepeser pun darimu. Jika aku tahu hal ini akan terjadi, aku tidak akan memohon berlutut di depanmu. Keluarlah dari rumahku sekarang," bentak Vincent pada Temuran dengan air mata yang mengalir begitu deras di wajahnya. Kemudian dengan nada tinggi Vincent berkata, "Keluarlah dari rumahku sekarang." Vincent yang saat itu mendengar percakapan Temuran soal Chiron yang harus berhenti mengejar mimpinya, merasa sangat kesal dan dengan tegas dia mengusir Temuran dari rumahnya. Saat itu, Vincent juga mengatakan untuk jangan semena-mena menghina keluarganya hanya karena mereka miskin dan bukan dari golongan bangsawan. Kemudian dalam benaknya Temuran mengatakan kalau saat itu tidak ada yang bisa ia lakukan, dan menurutnya keluarga Chiron tidak tahu kedudukan mereka sampai mudah memikirkan hal tersebut. Tiba-tiba Chiron berkata kepada Vincent kalau dia setuju untuk menjadi pustakawan di keluarga Ogen. Terlihat Temuran yang saat itu cukup terkejut dengan keputusan Chiron. Hal yang sama juga dirasakan ayahnya saat mendengar keputusan dari anaknya itu. Mendengar apa yang diucapkan Chiron, Temuran pun mengatakan kepada Chiron kalau dia tidak ada maksud untuk menakut-nakutinya, tapi jika saja ada kesalahan kecil nantinya akan menyebabkan kematian Chiron dan keluarganya. Dengan wajah tenang, Chiron pun mengatakan kalau dia tidak ada masalah dengan hal tersebut, dan dia berkata bahwa dia akan melakukannya. Chiron juga berjanji jika ada masalah kecil apapun dia tidak akan membocorkannya, dan dia tidak akan menyalahkan Temuran jika hal itu terjadi. Kemudian sebelum pergi, Temuran berpesan kalau dia akan kembali dalam waktu 1 minggu, dan Chiron diminta untuk memikirkan kembali matang-matang tawarannya itu. Temuran juga mengatakan kalau Chiron bisa membatalkannya walaupun sudah sampai di sana, tapi jika kontrak sudah ditandatangani, Chiron tidak
boleh pulang sebelum pekerjaannya selesai. Sesaat setelah Temuran pergi, Vincent mempertanyakan alasan Chiron menerima pekerjaan yang berbahaya seperti itu. Karena menurut Vincent, mereka hanya mencari orang untuk dikorbankan, dan dia mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab jika Chiron menolaknya. Kemudian sambil menangis, Chiron mengucapkan terima kasih kepada Vincent karena telah memberikan hadiah yang sangat indah baginya. Lalu sambil memeluk Chiron, Vincent mengatakan kepadanya untuk jangan khawatir karena dia akan melindungi Chiron. Vincent juga mengatakan pada Chiron untuk pergi dan kembali dengan selamat karena dia telah berjanji akan menjaga keluarganya. Dalam benaknya Vincent mengatakan apakah akhirnya dirinya sudah menjadi ayah yang baik bagi Chiron. Terlihat mereka semua menangis mengharapkan yang terbaik bagi Chiron. Kemudian 1 minggu pun berlalu. Terlihat saat itu Vincent sedang menandatangani kontrak yang dibawa oleh keluarga Ogun. Lalu setelah menyerahkan kontraknya, terlihat wajah Vincent yang sangat khawatir dengan nasib Chiron ke depannya. Saat sedang memasuki kereta kudanya, Chiron menoleh ke arah keluarganya dengan tatapan sedih. Tak lama kemudian, kereta pun berjalan menuju kediaman keluarga Ogun. Lalu saat dalam kereta itu, Chiron terlihat murung setelah menyadari kalau dirinya akan meninggalkan keluarganya selama 2 tahun. Kemudian Chiron mengaktifkan mode Spirit Zone-nya dan merasakan kalau orang tuanya sedang menangisi kepergiannya. Kemudian Chiron meyakinkan dirinya untuk terus menguatkan hatinya karena ini adalah kesempatan sekali seumur hidup sekaligus pedang bermata 2 baginya. Saat itu Chiron bertanya-tanya apa dia mampu bertahan selama 2 tahun di antara mereka yang mempunyai kekuasaan yang sangat kuat. Keluarga Ogun adalah keluarga terbesar nomor 2 yang berada di kerajaan Tormia. Keluarga Ogun telah melahirkan banyak swordsman yang telah teruji selama puluhan generasi. Kepala keluarga terdahulu merupakan swordsman yang mendapat sertifikat kerajaan tingkat 3, dan kepala keluarga Ogun saat ini adalah kesatria tingkat 4. Kesimpulannya, kalau keluarga Ogun adalah keluarga yang hebat dalam urusan militer di kota. Tak lama kemudian, pelayan mengatakan kepada Chiron kalau mereka sudah tiba di kediaman keluarga Ogun. Dari kejauhan terlihat sebuah mansion mewah dengan halaman yang sangat luas. Saat itu Chiron sangat terkejut melihat pemandangan yang luar biasa itu. Kemudian salah satu pelayan menanyakan kepadanya apakah saat itu ia mulai merasa takut, dan pelayan lain memperingatkan kepada rekannya untuk jangan berbicara seperti itu jika tidak ingin dieksekusi. Sambil berjalan ke tempat arah kerjanya, Chiron merasa sangat takjub dengan rumah bangsawan terbesar kedua di kerajaan ini. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di tempat kerjanya Chiron. Pelayan itu mengatakan kalau selain tempat kerja, tempat itu juga digunakan untuk tempat tinggal bagi para pelayan seperti mereka. Kemudian saat itu terlihat Temuran yang sedang menunggu Chiron di ruang kerjanya. Sambil berjalan, Temuran mengatakan kalau dia akan menjelaskan tentang tugas yang akan dikerjakan oleh Chiron. Dan Chiron pun mengatakan kalau dirinya akan melakukan yang terbaik. Tak lama kemudian, mereka tiba di perpustakaan pribadi milik keluarga Ogun. Saat itu, ia merasa kagum dengan kemewahan banyaknya buku-buku di tempat itu. Lalu Temuran menjelaskan bahwa mereka akan memindahkan buku-buku tersebut, dan tugas Chiron adalah menyortir bukunya. Temuran juga mengatakan ia akan memberikan list bukunya tiap minggu dan meminta Chiron untuk mencari dan mensortirnya. Temuran juga menjelaskan kalau jam kerjanya dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore. Dan setelah itu, Chiron boleh melakukan apa saja asal tidak keluar. Temuran juga memperingatkan Chiron untuk tidak keluar masuk mansion tanpa pemberitahuan khusus. Lalu sambil menyerahkan beberapa dokumen, Temuran mengatakan kalau pelayan akan menjelaskan semua peraturan yang ada di tempat itu. Saat itu, dalam benaknya Chiron mengatakan kalau itu seperti mempertaruhkan nyawanya. Kemudian scene berpindah ke hari berikutnya. Saat itu terlihat kalau Chiron sedang mengenakan seragam pelayan dan sedang membawa beberapa dokumen. Saat akan mulai melakukan pekerjaannya, Chiron berpikir kalau dia akhirnya tahu alasan kenapa hanya ada satu orang yang akan melakukan tugas itu. Menurut Chiron, itu karena menyortirnya harus konsisten. Misalnya jika Chiron sedang menyortir buku sejarah swordsmanship, maka itu bisa dikategorikan sebagai sejarah atau juga bisa dikategorikan sebagai swordmanship. Dan itu semua tergantung dari si penyortirnya.
Dan menurut Chiron, kalau hal yang dia pelajari saat membuat sistem penyortiran itu adalah semua pengetahuan terhubung satu sama lain, Chiron juga berpikir kalau semua pondasi ilmu pengetahuan berasal dari sejarah. Chiron akhirnya memutuskan untuk mendalami sejarah terlebih dahulu. Menurutnya, itu dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari pengetahuan lain. Chiron pun telah menghitung kalau di antara 10.000 buku di tempat itu terdapat 850 buku yang berisikan buku sejarah. Lalu Chiron mengatakan kalau dia akan membaca semua buku sejarah itu dalam waktu 2 tahun demi menggapai mimpinya menjadi seorang penyihir. Saat sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba Chiron mendengar kalau pintu di perpustakaan itu dibuka oleh seseorang. Dan dalam benaknya dia bertanya-tanya, apakah itu wakil kepala pelayan atau bukan. Kemudian Chiron mengatakan kalau dia seharusnya tidak menunjukkan kalau dirinya sedang membaca buku soal-soal sejarah tadi, karena menurutnya itu tidak akan dibolehkan secara resmi. Sambil menulis buku yang sudah dikerjakan Chiron hari itu, Temuran memberikan apresiasi kepada Chiron atas kerja kerasnya. Temuran juga menanyakan kepada Chiron apakah dirinya bekerja lembur kali ini, dan Chiron mengkonfirmasikan hal tersebut. Kemudian sambil berjalan meninggalkan Chiron, Temuran mengatakan kalau perjalanannya masih panjang dan menyarankan Chiron untuk menjaga kondisi tubuhnya karena semuanya berada di tanggung jawab Chiron. Lalu setelah melihat Chiron, Temuran kembali mendekatinya dengan wajah serius. Dalam benaknya Chiron bertanya-tanya apakah dia ketahuan soal membaca beberapa buku. Kemudian sambil membersihkan debu yang ada di pakaian Chiron, Temuran memberitahukan kalau selain pekerja yang datang ke tempat itu, kadang kepala keluarga Ogun dan juga tuan muda juga mengunjungi tempat tersebut. Temuran memperingatkan Chiron agar tidak menurunkan martabat keluarga Ogun dengan mengabaikan penampilannya. Temuran juga meminta Chiron untuk memotong rambutnya, dan Chiron pun menerima permintaan dari Temuran. Setelah Chiron mengetahui kesalahpahaman soal dirinya, dia akhirnya merasa lega dan menurutnya dia harus lebih waspada ke depannya. Chiron juga berpikir untuk harus berhati-hati agar mereka tidak bisa mencari-cari kesalahannya. Kemudian saat sedang membaca beberapa buku soal sejarah kerajaan, ia merasa kalau hal itu sangatlah sulit. Menurutnya sejarah tentang kerajaan Tormia saja sudah cukup sulit, dan dia bertanya-tanya bagaimana caranya bisa mempelajari semuanya. Saat itu, dia berpikir apakah seharusnya dia hanya mengingat bagian-bagian pentingnya saja. Kemudian dia memutuskan untuk mempelajari setiap barisnya jika dia ingin mengambil diingatannya kapanpun. Saat sedang memikirkan hal itu, Chiron secara tidak sadar tertidur di tempat kerjanya. Lalu tak lama kemudian, terlihat kalau Temuran datang lalu mengambil buku yang ia baca sambil berkata, "Ya ampun, bodoh sekali dia. Tak kusangka dia membaca buku yang sama selama setengah bulan. Apa dia kira dia bisa berkembang hanya dengan belajar?" Saat itu awalnya Temuran berpikir untuk melarangnya masuk ke tempat itu. Sambil berjalan keluar, Temuran berkata, "Akhirnya aku bisa tenang. Karena dia hanyalah orang bodoh yang mempunyai mimpi besar." 3 bulan berlalu sejak hari di mana Chiron mulai bekerja sebagai pustakawan keluarga Ogun. Terlihat saat itu Chiron sudah mulai terbiasa dengan pekerjaannya, dan dia juga mendapatkan beberapa informasi kecil dari para pelayan laki-laki di tempat itu. Lalu ada seorang pelayan yang mengatakan kalau dirinya ingin meminjam buku yang dia pegang, dan Chiron mengatakan kalau tuan muda kedua juga meminjam buku tersebut. Namun menurut Chiron, kalau tuan muda belum mengembalikan buku yang mereka ambil terakhir kalinya. Chiron juga mengatakan kalau jika pelayan itu menghilangkannya, maka itu akan membuat dirinya kesulitan. Pelayan itu juga membenarkan perkataan Chiron soal itu, dan pelayan tersebut mengatakan kalau dia sudah menanyakan hal itu kepada mereka, tapi mereka mengatakan kalau mereka akan mengembalikannya sendiri. Sambil memegang kepalanya, pelayan itu mengatakan kalau sebenarnya para bangsawan tidak akan pernah khawatir kalau bukunya hilang, dan yang seharusnya khawatir adalah para pelayan seperti Chiron. Dan yang paling mengejutkan adalah bangsawan tidak peduli jika bukunya bocor. Menurut Chiron mungkin memang tidak ada buku yang penting di perpustakaan itu. Lalu pelayan itu mengatakan kepada Chiron untuk tidak memberitahukan kepada siapapun jika dirinya telah berbicara mengenai hal itu. Saat pelayan itu pergi, Chiron berpikir kalau semua itu bukan berarti dia tak berada di posisi yang sama sulitnya dengan pelayan yang lain. Chiron juga berpikir kalau para bangsawan hanya bersikap santai saat ini. Faktanya,
bahwa rakyat jerata yang harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk hal-hal yang bahkan para bangsawan tidak akan mengingatnya. Ia juga berpikir kalau para pelayan menjadi sedikit kejam agar bisa menghindari kesalahan sekecil apapun. Sambil mengerjakan tugasnya, Chiron mengatakan kalau para bangsawan akan peduli padanya atau tidak, itu tidak menjadi masalah, karena menurutnya hidup dengan tenang adalah pilihan yang terbaik baginya. Kemudian tiba-tiba terdengar teriakan suara pria, dan pria itu berlari ke dalam sambil berkata, "Sialan, dasar kau kakek tua." Chiron yang saat itu sedang fokus dengan tugasnya sangat terkejut dengan sikap pria itu, dan dia bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian dengan napas terengah-engah dia mengatakan bahwa dia ingin istirahat. Saat melihat pria itu, Chiron akhirnya mengetahui kalau dia itu adalah putra bungsu dari keluarga Ogun. Ternyata saat itu dia sedang melarikan diri dari latihan yang sedang dia jalani. Saat bertemu Chiron, dia mengatakan kepadanya untuk jangan memberitahukannya kalau dia bersembunyi di tempat itu. Lalu tak lama setelah itu, dia mulai bersembunyi di bawah meja kerja Chiron. Saat pria tersebut masuk ke kolong meja tempat Chiron bekerja, tiba-tiba terdengar suara, "Rian, aku tahu kau bersembunyi di sini." Terlihat seorang pria tua botak yang memanggil-manggil nama seseorang. Sambil melihat Chiron, dia berkata, "Kau, seorang bocah setinggi kacang dengan rambut biru, masuk ke sini, ya kan?" Dengan merasa kaget, Chiron berkata dalam hatinya, "Jika bocah berambut biru itu setinggi kacang, orang tua itu melihatku sebesar apa?" Haha. Kemudian saat itu Chiron berkata, "Dari yang saya lihat, dia terlihat seperti tuan muda terakhir. Tapi mohon maaf, Anda siapa?" Tanya Chiron kepada pria botak tersebut. Sambil memasang wajah seriusnya, pria itu pun menjawab, "Aku adalah seorang instruktur swordsman. Aku adalah guru yang akan memberi pelajaran pada kacang itu. Lebih baik kau cepat memberitahuku langsung, kecuali kau mau kubuat babak belur." "Jadi begitu," ucap Chiron sambil berkeringat dingin. Kemudian tanpa diduga Chiron mengatakan kepada pria tua tersebut, "Tuan muda terakhir sedang bersembunyi di bawah rak buku yang ada di sebelah sana," ucap Chiron sembari menunjukkan tempatnya. Kemudian setelah mengetahui kalau Chiron memberitahu kepada gurunya bahwa dia bersembunyi di tempat itu, Rian pun berkata, "Kau gila ya? Apa kau sudah bosan hidup?" Kemudian guru itu mengangkat Rian dari persembunyiannya, dan Rian mengatakan kalau hal itu adalah kesalahpahaman. Lalu guru itu menyeret Rian untuk ikut dengannya, dan pria tua itu pun berkata, "Sini kau bocah nakal, rupanya mentalmu perlu dilatih lagi." Kemudian sambil melihat Chiron, Rian berkata, "Awas kau, akan kubalas nanti." Saat itu Chiron berpikir kalau tindakannya sudah benar, karena sepengetahuan dirinya bahwa instruktur punya kekuasaan yang diberikan kepala keluarga. Jadi dia tidak punya pilihan lain. Menurut humor yang tersebar, kalau Rian akan dibawa ke pegunungan untuk dilatih selama 1 bulan, Chiron saat itu membutuhkan waktu selama 20 hari. Namun setelah memahami buku pertama yang dia baca, dia berhasil membaca 82 buku dalam waktu 4 bulan. Kemudian Chiron mengatakan kalau hal seperti itu seperti yang dia perkirakan sebelumnya, karena hanya awalnya saja yang sulit. Itu karena tak ada satupun buku yang berisi informasi baru. Chiron juga berpikir kalau dia berhasil membuat pondasi dengan 200 buku terlebih dahulu, maka dia akan dengan mudah mencerna 650 buku sisanya. Saat Chiron sedang membaca buku sejarah, dia mulai merasakan keraguan dan dia berpikir apa hanya dengan membaca buku sejarah adalah pilihan yang tepat baginya. Namun saat dia mempelajari aktivitas para penyihir di masa lalu, dia semakin yakin kalau dia sudah memilih keputusan yang tepat menurutnya. Jika cendekiawan yang menciptakan sebuah teori, maka penyihirlah yang akan mewujudkan teori itu di dunia nyata. Setelah mengetahui hal itu, Chiron pun berpikir kalau cendekiawan dan penyihir bisa dibilang sama. Namun menurutnya, tidak semua cendekiawan adalah seorang penyihir, karena mereka tidak bisa memasuki mode spirit zone. Nah, dengan kondisi spirit zone yang telah Chiron miliki, Chiron berniat untuk menambahkan pengetahuan dalam jumlah yang besar yang nantinya bakalan menjadi kerangka pengetahuan yang baru. Dan Chiron mungkin saja dapat menjadi seorang mage yang sesungguhnya.
Nah, setelah si Ron menutup buku yang telah dia baca, sesaat kemudian pintu perpustakaan pun kembali didobrak, yang dimana kejadiannya kali ini terjadi pada malam hari. Ryan rupanya telah kembali dari sesi latihannya selama sebulan. Ryan yang telah mendobrak pintu langsung berteriak kepada si Ron dan menyebutnya sebagai brengsek. Ryan memberitahu si Ron kalau dia selama ini telah melalui neraka dunia sembari menunggu hari ini tiba. Ryan di sana nampak sangat kesal dan pakaiannya juga nampak compang-camping. Si Ron tidak menyangka kalau tuan muda Ryan ternyata cukup gigih dengan ambisinya tersebut. Si Ron kemudian balik bertanya kepada tuan muda Ryan kalau apakah dia benar kembali kemari hanya dengan alasan itu. Ryan tentu dengan tegas menjawab kalau tentu saja karena hal tersebut. Dia memberitahu si Ron kalau kesulitan yang telah dia alami selama ini pasti tidak pernah diketahui oleh si Ron sebelumnya. Ryan setiap hari terus disuruh untuk memanjat sebuah tebing dan terus memanjat tanpa henti. Dan setiap kali jari-jarinya merasakan kram dan ia berpikir bahwa dia akan segera mati, Ryan terus saja bertahan demi membalaskan dendamnya kepada si Ron. Si Ron nampak cukup terkejut saat mengetahui kalau amarah dari tuan muda sudah sampai ke ubun-ubun. Hal ini bahkan jauh lebih buruk daripada yang si Ron pikirkan sebelumnya. Melihat si Ron yang diam saja membuat Ryan kembali bertanya kepadanya kalau apakah si Ron saat ini berpikir kalau Ryan melakukan semua ini karena dia hanya mengalami sedikit kesulitan waktu latihan. Dia menegaskan kalau pada waktu itu Ryan hanya minta bantuan dari si Ron agar bisa bersembunyi di bawah rak bukunya. Dan Ryan mempercayakan si Ron akan hal tersebut. Namun tanpa diduga, si Ron tetap saja mengadukannya kepada sang master meskipun sudah diberikan sebuah tanggung jawab. Memikirkan hal itu saja membuat Ryan ingin muntah. Si Ron benar-benar merupakan seorang pengecut di mata Ryan saat ini. Si Ron membalas kalau dia sama sekali tidak mempunyai niatan untuk berkhianat kepada tuan muda Ryan. Dirinya hanya mengatakan hal yang sejujurnya demi kebaikan dari tuan muda Ryan sendiri. Ryan yang mendengar si Ron membalas ucapannya langsung menarik kerah baju dari si Ron sembari menyuruhnya untuk jangan menganggap dirinya benar. Seharusnya si Ron mengatakan kepadanya kalau pada waktu itu si Ron benar-benar menolak buat mengabulkan permintaannya. Si Ron yang saat ini telah diancam langsung berkata di dalam hati kalau mudah bagi mereka yang mempunyai kuasa untuk mendengarkan logika yang menurut mereka sendiri benar. Rakyat jelata yang seperti si Ron mau tidak mau harus dipaksa nurut dengan perkataannya. Si Ron yang sudah capek memikirkan hal tersebut kemudian kembali bertanya kepada tuan muda Ryan perihal lantas apa yang harus dilakukan sekarang. Melihat sikap tenang dari si Ron membuat Ryan cukup terkejut. Ryan tahu kalau si Ron ini merupakan seorang pelayan yang baru bekerja beberapa bulan di bawah keluarganya. Namun karena sikap tenangnya barusan membuat seakan-akan si Ron telah bekerja cukup lama di bidangnya. Ryan kemudian mulai tersenyum menyeringai dan hendak memberikan sebuah perintah kepada si Ron. Ryan tahu kalau si Ron saat ini lagi meremehkan dirinya. Maka dari itu, si Ron pun dimintai oleh Ryan buat ikut dengannya sebentar. Ryan berniat untuk menunjukkan kepada si Ron perihal siapa tuan muda Ryan sebenarnya. Nah, pada malam terang bulan itu, mereka berdua pun kini keluar dari perpustakaan dan mulai berjalan ke dalam area latihan. Si Ron tentu sudah tahu pasti mengenai tempat ini, soalnya dia telah tinggal beberapa bulan di kediaman bangsawan ini. Si Ron berpikir kalau bakal tuan muda Ryan berniat untuk mengajar dirinya sampai puas. Si Ron sama sekali tidak masalah buat menerima semua serangan yang dilancarkan oleh tuan muda Ryan. Itu lebih baik daripada si Ron dihukum mati olehnya. Si Ron tidak bisa menyanyiakan kesempatan telah berikan oleh kedua orang tuanya buat memberikan nyawanya kepada mereka yaitu para bangsawan. Si Ron di sini nampak cukup termenung saat memikirkan hal tersebut. Sesaat kemudian, tuan muda Ryan melemparkan sebuah pedang kayu ke arah si Ron. Si Ron dengan cepat mengambil pedang kayu itu dan mulai melihat pedang kayu tersebut dengan saksama. Si Ron bingung perihal mengapa dirinya diberikan sebuah pedang kayu. Tuan muda Ryan kemudian mengarahkan pedangnya ke arah si Ron dan meminta si Ron buat berduel. Ryan sekali lagi menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang pengecut seperti si Ron. Dan untuk membayar sikap si Ron yang meremehkannya selama ini, maka dia yang ditakdirkan menjadi seorang swordsman terhebat akan menghadapi si Ron pada duel kali ini. Si Ron yang disebut sebagai seorang pengecut tentu langsung berteriak dan kembali membalas ucapan dari tuan muda Ryan bahwasanya si Ron yang berperan sebagai seorang pelayan dari House of Ojen harus wajib melindungi martabat keluarga dari keluarga Ojen. Ryan kemudian balik membalas kalau kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh si Ron adalah mengkhianati dirinya dan malah memihak kepada masternya karena takut dihajar. Ryan tidak menyangka bahwa di saat dia sedang kesulitan, si Ron malah mudah mengkhianati dirinya dan malah berpihak kepada sang master. Tetapan Ryan saat ini seketika langsung berubah dan bola matanya nampak bercahaya.
Chiron seketika menjadi cukup ragu saat dia melihat tatapan mata Ryan yang berubah seketika. Ryan kembali menambahkan, meskipun seberapa besar keluarganya meremehkan dirinya, namun tetap saja dia tidak sudi apabila diperlakukan sama oleh seorang pelayan seperti Chiron. Ryan dengan senyuman yang jahat menyuruh Chiron buat melawannya. Dan mengingat terdapat perbedaan kasta di antara mereka berdua, maka Ryan pun mencoba untuk berbaik hati dan memberikan izin kepada Chiron buat menyerang duluan sebanyak 3 kali serangan. Tatapan mata dari Tuan Muda Ryan saat ini sangat mencerminkan sifat dari seorang Ojen. Chiron paham kalau pedang kayunya nampak cukup kokoh. Namun jika saja salah satu tulangnya berhasil patah di tempat ini, maka mau tidak mau, Chiron pasti bakalan dipulangkan ke rumahnya pada saat itu juga. Chiron di sini sempat bingung mengenai tindakan apa yang harus dilakukan saat ini. Hal yang dia bisa pikirkan saat ini hanya ada satu hal doang, yaitu Chiron bakal mencoba buat memberikan 3 serangan kepada Ryan. Sesaat kemudian, Chiron pun mulai mengangkat pedangnya ke atas dan hendak memberikan serangan kepada Ryan. Namun serangan yang dilancarkan oleh Chiron barusan dengan mudah ditangkis oleh Ryan, dan serangan ini telah terhitung satu kesempatan bagi Chiron. Chiron cukup terkejut saat menghadapi sebuah kekuatan yang belum pernah dilawan sampai sekarang. Chiron kemudian kembali mengencangkan genggamannya dan kembali memberikan serangan kedua kepada Ryan. Namun tentu saja, serangan kedua dari Chiron juga berhasil ditahan dengan mudah oleh Ryan. Ryan kembali tersenyum dan menyebut angka 2. Ryan kemudian mulai terkekeh di depan Chiron, sembari bertanya kepadanya kalau apakah Chiron sudah pernah memegang pedang sebelumnya. Chiron di sini tidak menjawab apapun saat dia ditanyai seperti itu. Keringatnya kini mulai berjujuran. Kesempatan Chiron kini hanya tersisa satu kesempatan doang. Chiron kemudian mulai mengaktifkan skillnya, yang dimana dia mencoba untuk menyerang Ryan di saat dia sedang masuki kondisi Spirit Zone. Seluruh partikel dari Ryan kini nampak terlihat dengan jelas di mata Chiron. Aura birunya sungguh amat besar dan juga menyilaukan. Chiron kemudian mengubah posisi berdirinya dan kembali menyerang Ryan dari arah atas. Melihat Chiron yang mengubah pendiriannya membuat Ryan seketika berteriak kalau serangan kali ini sepertinya bakalan sulit buat dia tahan. Dua pedang kayu seketika sedang berbenturan satu sama lain, dan mulai dari sekarang kesempatan Chiron buat menyerangnya kini telah dipastikan sudah habis, dan kini adalah giliran dari Ryan untuk balik menyerang Chiron. Namun di saat Ryan berkata seperti itu, pedang kayunya tiba-tiba mengeluarkan suara retakan dan seketika hancur tepat di depan mata Ryan sendiri. Ryan terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dia tidak menyangka kalau serangan Chiron yang terakhir ini dapat menghancurkan pedang kayunya hanya dalam sekali ayunan doang. Hantaman dua pedang kayu kini saling beradu satu sama lain. Tuan Muda Ryan yakin kalau setelah serangan Chiron yang ketiga ini, kesempatan Chiron buat menyerang pun akhirnya ikut berakhir juga. Ryan tersenyum sembari mengatakan bahwa mulai dari sekarang adalah gilirannya untuk menyerang. Namun sesaat setelah dia mengatakan itu, pedang kayu yang dia pegang pun seketika hancur berkeping-keping. Ryan hanya bisa menatap keserpihan pedang kayu miliknya, sembari mengeluarkan keringat dingin. Pedang kayunya kini tinggal setengah doang. Kayunya seakan telah terkoyak oleh sesuatu yang bukan pedang kayu dari Chiron. Rupanya, di lain sisi, Chiron pun juga nampak sama. Chiron di dalam hati bersyukur karena taruhannya beberapa saat yang lalu menjadi tidak sia-sia pada saat dia menyerang. Chiron nampak ngos-ngosan setelah memberikan serangan ketiganya kepada Tuan Muda Ryan. Chiron juga rupanya telah memperhitungkan semua ini. Jadi pada waktu serangan pertama sebelumnya, dia sudah berniat untuk mendapatkan perasaan dari suatu benda yang dia pegang. Selanjutnya pada serangan kedua, Chiron berkembang sehingga bisa memperhitungkan timing dari lawannya. Dan terakhir pada serangan ketiganya itulah dia pun mengumpulkan semua niatnya dan mengerahkan seluruh kemampuannya ke pedang kayu yang dia gunakan. Serangan Thunder Strike yang telah Chiron latih selama 3 tahun itu akhirnya bisa dibuktikan dengan kekuatannya saat melawan seseorang. Di hadapan Chiron nampak Tuan Muda Ryan yang kini tidak mampu berkata apapun. Dia hanya terdiam sembari menatap kosong ke arah pedang kayunya. Dan karena serangan Thunder Strike barusan, Tuan Muda Ryan pun kemudian mulai memanggil Chiron. Chiron seketika tersentak dan ketakutan saat Tuan Muda Ryan memanggilnya dengan suara yang keras. Ryan bertanya kepada Chiron perihal di mana Chiron belajar dan mempelajari teknik swordsmanship ini. Chiron mencoba menjawab pertanyaan dari Tuan Muda Ryan dengan nada yang takut. Chiron bilang kalau serangannya barusan bukanlah teknik dari swordsmanship, tetapi itu merupakan sebuah teknik yang disebut dengan Thunder Strike. Tuan Muda Ryan seketika terkejut sekaligus kebingungan perihal teknik apa yang Chiron bicarakan. Chiron melanjutkan bahwa ayahnya mempunyai pekerjaan sebagai penebang pohon di pegunungan, dan Chiron tentu juga mengikuti jejak dari ayahnya itu.
Chiron ikut pergi ke pegunungan untuk menebang pohon yang terdapat di sana. Namun karena fisik Chiron tidak mampu untuk menebang satu pohon sekalipun, maka dari itu dia pun mempelajari teknik Thunderstrike tersebut dan berharap bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Teknik Thunderstrike ini lumayan terkenal di kalangan para penebang pohon. Jadi wajar kalau Tuan Muda Ryan tidak mengetahui apapun tentang teknik ini. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari Chiron barusan, membuat Tuan Muda Ryan semakin kebingungan. Dia tidak bisa menangkap apa yang Chiron bicarakan sedari tadi. Bagaimana mungkin seorang berandalan seperti dia mampu mempelajari teknik yang hebat ini, apalagi sambil menebang pohon di pegunungan. Serangannya saja bahkan sudah mampu untuk mengalahkan kemampuan Ryan yang notabene sudah berlatih pedang selama 15 tahun lamanya. Ryan di sini nampak melotot kepada Chiron, seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Tuan Muda Ryan tahu kalau teknik itu bukanlah sebuah teknik yang bisa orang lain pelajari dengan mudah. Apalagi mendengar alasan Chiron sebelumnya yang mengatakan bahwa dia belajar dari menebang pohon di gunung. Ryan kemudian mulai flashback ke masa lalunya. Jadi pada waktu Ryan masih bocah dulu, dia sempat dikalahkan dalam adu pedang oleh seorang anak laki-laki yang bernama Rai. Rai pada waktu itu sudah mampu untuk mempelajari dan menggunakan teknik Sword Smash. Rai pada waktu itu yang masih berusia 12 tahun, kini sudah mampu untuk melakukan teknik rahasia dari keluarga Ojen. Rai yang menjabat sebagai Tuan Muda kedua tentu kemampuannya jauh di atas anak seusianya. Sang pelatih menegaskan bahwa dia sudah tidak memiliki materi apapun lagi yang bisa diajarkan kepada Rai. Semua orang yang menyaksikan duel itu nampak terkagum-kagum dengan pencapaian Rai yang luar biasa. Sementara itu, untuk Tuan Muda ketiga, yaitu Ryan, dirinya hanya bisa terduduk di lantai dan menerima kekalahannya saat berduel dengan kakaknya. Dan sejak saat itu, sang ayah pun mulai berhenti untuk menatap ke arah Ryan lagi. Sang ayah kini hanya berfokus untuk memberikan apa yang Rai inginkan. Bahkan sang ayah berkata dengan jelas di hadapan semua orang kalau anaknya Rai memang mewarisi kejeniusan dari sang ayah. Dan karena kemenangan dari Rai di pertandingan duel ini, maka sang ayah pun akan mengadakan sebuah perjamuan besar untuk merayakan pencapaian yang telah Rai raih. Setelah berkata seperti itu, sang ayah pun kemudian tertawa terbahak-bahak. Di lain sisi, Ryan yang melihat sang ayah memuji Rai sampai segitunya hanya bisa menatap kepada mereka berdua dan bahkan hampir mengeluarkan air matanya. Di dalam hati, Ryan bertanya-tanya perihal mengapa dirinya tidak bisa mengejar pencapaian yang telah Rai capai itu. Dan setelah kejadian itu, Ryan pun menjadikan Rai sebagai satu-satunya tujuan agar dirinya bisa bertambah menjadi lebih kuat. Dan yang mengejutkan lagi bagi Ryan, rupanya bayangan dari Rai itu kini malah berada tepat di samping Chiron. Jadi di saat Ryan hampir menggapai Rai, dirinya malah dengan mudah dikalahkan oleh seorang butler atau pelayan seperti Chiron. Tujuan Ryan untuk menggapai Rai kini dihalangi oleh Chiron, dan Ryan tidak terima dengan hal itu. Dia berteriak kepada Chiron bahwa kekalahan yang telah dia terima saat ini tidak akan pernah diakui olehnya. Wajah Ryan nampak sangat emosi karena melihat Chiron sebagai gunung yang baru. Chiron yang melihat ekspresi marah dari Ryan mencoba untuk bertanya ada apa kepadanya. Chiron memohon maaf kepada Tuan Muda Ryan apabila dirinya sudah bertindak tidak sopan kepadanya. Namun sebelum perkataan Chiron selesai, Ryan langsung memotong ucapan dari Chiron dan menyuruhnya untuk tetap diam. Chiron yang tiba-tiba disuruh diam seperti itu akhirnya tidak mampu untuk berkata apapun lagi. Chiron hanya bisa menatap ke arah Tuan Muda Ryan seakan-akan karirnya sudah berakhir sampai di sini. Ryan kemudian mulai mengambil pedang yang asli dan mengecek kalau apakah pedang tersebut masih dalam kondisi bagus atau tidak. Dan setelah Ryan selesai mengeceknya, dia pun kembali memasukkan pedang itu ke dalam sarungnya dan mulai melemparkan pedang tersebut ke arah Chiron. Ryan menyuruh Chiron untuk menggunakan pedang yang telah dia berikan itu, dan Chiron disuruh untuk mengambil pedang itu. Chiron yang disuruh mengambil pedang itu dengan cepat langsung menaikkan kedua tangannya dan hendak mengambil pedang tersebut. Chiron tidak tahu perihal apa yang akan dilakukan olehnya setelah ini. Setelah Chiron telah memegang pedang tersebut, Ryan pun kembali melanjutkan karena pedang mereka sebelumnya telah hancur. Maka pertandingannya pun masih dihitung belum berakhir. Ryan menegaskan bahwa apabila Chiron mampu untuk mempelajari teknik Sword Smash miliknya, maka Ryan akan memperlakukan Chiron sebagaimana mestinya. Ryan memberikan waktu kepada Chiron selama sebulan untuk mempelajari teknik Sword Smash tersebut. Mereka berdua akan kembali berduel di tempat ini setelah sebulan telah berlalu. Ryan di sini memberikan tatapan mengancam kepada Chiron. Ryan melanjutkan bahwa di tempat latihan ini
Tepat pada bulan depan, mereka berdua akan bertarung menggunakan pedang yang asli. Chiron yang telah diberikan perintah oleh Tuan Muda hanya bisa menunduk dan mau tidak mau harus menerimanya. Keringat dari Chiron kembali mengucur deras di situasi ini. Chiron memegang pedang tersebut dengan tangan yang gemetaran. Dia tidak menyangka kalau dirinya bakalan diberikan pedang asli oleh Tuan Muda. Chiron bahkan sudah bisa menebak kalau dia pada bulan depan nanti sudah dipastikan bakalan mati. Dan karena Chiron tidak ingin semuanya berakhir seperti ini, Chiron pun kembali berteriak kepada Tuan Muda Ryan untuk kembali mempertimbangkan keputusan yang telah diberikan sebelumnya. Chiron mengakui bahwa dia sebelumnya bahkan belum pernah untuk berlatih teknik berpedang apapun. Ryan menjawab kalau itulah kenapa dia memberikan waktu bagi Chiron selama sebulan. Ryan berharap kalau waktu yang telah dia berikan itu akan digunakan oleh Chiron untuk mempelajari teknik berpedang yang akan dia gunakan nanti. Dan kalau benar Chiron mempunyai bakat untuk mempelajari teknik Swordmask ini, apalagi sambil menebang pohon, maka Ryan yakin kalau Chiron pasti bisa menguasainya. Ryan kembali memperingatkan kepada Chiron untuk jangan pernah berpikir agar bisa melarikan diri dari duel ini. Ryan sudah tidak sabar untuk melihat perkembangan dari Chiron 1 bulan ke depan. Chiron yang mendengar itu hanya bisa diam berdiri di tempat, sembari memasang ekspresi yang takut dan cemas. Singkatnya, pagi hari pun kini telah tiba. Chiron nampaknya sudah kembali ke tempat ia bekerja di perpustakaan. Dia di mejanya nampak memegang kepalanya. Karena dia pusing, perihal apa yang harus dilakukan mulai saat ini. Jadi, anggota keluarga dari The House of Ojen mempunyai ciri khas, yaitu memiliki rambut berwarna hitam dan juga rambut berwarna biru. Gen ini sudah berlaku selama turun-temurun. Kepala keluarga sendiri yang bernama Biskov Ojen yang memiliki rambut berwarna hitam mempunyai 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Yang paling tua yang memiliki rambut berwarna hitam kini sudah dikenal sebagai swordsman kelas 6. Dan untuk putri tertua mereka yang mempunyai rambut berwarna biru juga menunjukkan bakat yang hebat. Namun dia memiliki jalan yang lain untuk mendalami musik daripada mendalami teknik berpedang. Jadi putri tertua ini saat ini sedang aktif menjadi seorang pianis di dalam istana kerajaan. Selanjutnya ada putra kedua. Inilah dia yang bernama Rai Ojen sebelumnya. Dia memiliki rambut berwarna hitam. Dia dikenal di seluruh kerajaan sebagai anak yang jenius. Dan terakhir ada Ryan. Dia malah tidak seperti kakaknya yang berambut hitam. Di saat kakaknya mempunyai bakat yang hebat, Ryan sendiri malah ketinggalan jauh tepat di bawahnya. Dikatakan mereka bahkan sudah menyewa guru yang hebat untuk mengetahui bakat terpendam dari Ryan. Namun mau bagaimana Ryan belajar dan berlatih kepada guru tersebut, Ryan tetap dinilai tidak mempunyai bakat apapun. Semua orang yang bekerja di Mansion House of Ojen ini sudah pasti telah khatam tentang cerita ini. Chiron menyesal karena pada waktu itu dirinya malah melakukan perlawanan balik. Padahal seharusnya dia tidak melakukan apapun dan hanya harus menerima serangan yang dilancarkan kepadanya. Bisa-bisanya Chiron malah merusak kebahagiaan dari seseorang yang bahkan sudah dibanding-bandingkan dengan saudaranya sejak kecil. Kepala Chiron terus dipenuhi oleh pikiran tersebut. Awalnya Chiron sempat berpikir kalau bangsawan itu merupakan orang-orang yang luar biasa. Jika saja Chiron bekerja di sini bukan hanya karena dia ingin membaca buku, maka Chiron merasa kalau tidak ada alasan lain baginya untuk mati sekarang juga. Namun kalau Chiron malah berakhir mati seperti ini, maka nasib kedua orang tuanya nanti tidak tahu bakal bagaimana. Chiron sesaat terdiam saat memikirkan perihal kedua orang tuanya. Chiron paham kalau dia tidak mempunyai waktu untuk melakukan semua ini. Jadi Chiron memilih untuk memikirkan hal yang lain sembari menjalani pekerjaannya di perpustakaan itu. Dan lagi pula, Chiron sendiri ingin menjadi seorang mage. Chiron juga sudah pernah hidup lama waktu berada di pegunungan. Jadi dia cukup percaya diri dengan daya tahan tubuh yang Chiron miliki. Chiron kepikiran bahwa mungkin saja dia masih bisa bertahan hidup jika dia mempelajari beberapa buku yang terkait dengan ilmu berpedang. Chiron mengambil beberapa buku yang menurutnya penting untuk dipelajari, agar nantinya bisa dia gunakan sebagai pertahanan terakhir. Chiron saat ini harus melakukan segala hal yang ia bisa. Nah, di lain sisi, kita berpindah ke situasi Tuan Muda Ryan saat ini. Ryan saat ini nampak berlari cukup kencang sembari mengeluarkan teriakan kerasnya. Dia rupanya sedang menjalani latihan untuk berlari 100 kali putaran. Dan hebatnya lagi, 100 putaran tersebut kini selesai dengan lumayan mudah. Sang pelatih bahkan tidak menyangka kalau Tuan Muda Ryan telah berhasil memecahkan rekornya sendiri. Dia bertanya kepadanya perihal apakah ada sesuatu yang telah terjadi akhir-akhir ini. Sang pelatih bingung mengapa Ryan menjadi bersemangat dalam melakukan latihannya di minggu ini.
Namun jawaban yang diberikan oleh Ryan membuat sang pelatih malah terkejut. Ryan berteriak bahwa latihan yang sang pelatih berikan ini masih belum layak disebut sebagai latihan. Itu disebabkan karena kedua kakinya saat ini bahkan masih bisa berdiri dengan mudah. Ryan bertanya kepada sang pelatih apakah dia tidak mempunyai sisi latihan yang lebih parah daripada ini. Sang pelatih tetap saja penasaran perihal sesuatu yang telah terjadi belakangan ini. Dia kembali bertanya kepada Ryan apakah sesuatu telah terjadi kepada dirinya. Ryan menjawab sambil ngos-ngosan kalau bukan seperti itu. Nah, karena Ryan tidak mengatakan apapun yang telah terjadi, sang pelatih pun akhirnya berpikir sendiri. Kalau apakah mungkin karena Ray lagi kali ini? Dia bertanya dalam hati kalau apakah Ray akhir-akhir ini telah mempelajari teknik baru lagi. Tetapi bukankah Ray sebelumnya telah memungkinkan skema di dalam latihannya? Dilihat dari matanya saja, sepertinya bukan itu yang telah terjadi kepada Ryan. Sang pelatih kemudian menerima permintaan dari Ryan. Dia tidak akan bertanggung jawab apabila Ryan kali ini berpotensi bisa mati. Ryan bersemangat sembari membalas kalau dia tentu tidak bakalan mati. Nah, apa itu skema yang telah diucapkan oleh sang pelatih sebelumnya? Jadi, skema itu adalah tubuh imajinasi dan skema dari tubuh manusia. Jika seorang mage memiliki kemampuan seperti Spirit Zone, maka seorang swordsman mempunyai kemampuan yang disebut dengan skema. Semua manusia mempunyai gambaran tentang tubuh mereka sendiri. Tetapi untuk kasus skema ini, itu adalah sebuah konsep yang bakal lebih kompleks lagi. Dikatakan kalau master skema itu mempunyai pemahaman penuh akan tubuh mereka sendiri. Mereka bahkan dapat mengetahui sel-sel mana saja yang bergerak di dalam tubuh mereka. Di lain sisi, Chiron tersadar kalau bukankah skema itu merupakan kebalikan dari Spirit Zone. Chiron tentu tertarik untuk mencoba mengaktifkan kemampuan skema itu. Pertama-tama, Chiron harus merasakan dirinya sendiri. Hal yang dilakukan sampai di sini tentu sangat mudah, karena Chiron telah melakukan hal yang sama seperti saat dia memasuki kondisi Spirit Zone. Nah, untuk memasuki kondisi Spirit Zone, dirinya terlebih dahulu harus menghapus keadaan dirinya sendiri. Namun untuk mengaktifkan skema, Chiron perlu memasuki lebih dalam lagi menuju ke eksistensi tubuhnya sendiri. Dan jika Chiron bisa menggambarkan serubung di titik tersebut, maka Chiron dapat dipastikan telah menyelesaikan satu halaman untuk mengaktifkan kondisi skema ini. Tetapi di balik itu semua, apabila Chiron menaruh semua aspek kepada skema, maka itu pasti akan jadi tidak efisien. Chiron bertanya-tanya kalau apakah perempuan yang telah dia temui pada 3 tahun yang lalu itu, yang namanya adalah Amy, merupakan pengguna kemampuan skema juga. Chiron kagum kepada si Amy karena sudah bisa menggunakan hal ini bahkan di usianya yang masih terkenal muda. Chiron mengakui bahwasanya dia lebih suka untuk menggunakan Spirit Zone sebagai dasarnya untuk berlatih teknik swordsmanship. Chiron akan memulai latihannya dengan memotong dalam 8 arah. Potongan pertama adalah ayunan ke bawah. Nah, di saat Chiron hendak mengayunkan pedangnya, di lain sisi, Ryan pun juga mengayunkan pedangnya ke sebuah kayu dengan menggunakan ayunan ke bawah seperti yang Chiron lakukan barusan. Ryan melakukan ayunan itu dengan cara memaksakan dirinya. Hal itu membuat sang pelatih berteriak kepada Ryan untuk segera berhenti memberikan serangan itu. Serangan tersebut akan membuat otot Ryan sendiri menjadi rusak karenanya. Namun mau bagaimana Ryan diperintahkan untuk berhenti, Ryan tetap tegas bahwa ototnya masih belum rusak sampai sekarang. Ryan menjadi kesal kepada ototnya sendiri karena masih mampu bertahan di situasi ini. Dia bahkan kebingungan perihal mengapa kedua tangannya tidak merasakan capek sama sekali. Sang pelatih yang melihat dan mendengar Tuan Muda berkata seperti itu hanya bisa melihat dan tidak berkata apapun. Ryan kemudian mulai berteriak dengan keras sembari bertanya kepada dirinya sendiri perihal kenapa dirinya tidak bisa menggunakan kemampuan skema. Nah, pada saat Ryan hendak kembali mengayunkan pedangnya ke kayu tersebut, pedangnya kemudian dihentikan oleh sang pelatih, yang dimana sang pelatih meminta kepada Tuan Muda Ryan untuk mencukupkan kegiatan pada hari ini. Sang pelatih nampak mengeluarkan air matanya, tetapi di sebelah kanan doang. Dan karena dimintai seperti itu oleh sang pelatih, Ryan pun akhirnya nurut. Dia kemudian menjatuhkan pedang kayunya ke tanah. Setelah itu, baju Ryan pun kemudian dibuka oleh sang pelatih. Dan sang pelatih mengelap semua keringat yang ada di tubuhnya Ryan saat ini. Sang pelatih kemudian bertanya pelan kepada Ryan mengenai apa yang Ryan pikirkan saat ini. Ryan menjawab bahwa dia memikirkan kalau tangannya bisa membunuh dirinya sendiri. Sang pelatih kemudian meminta kepada Ryan untuk menatap ke arah depan. Sang pelatih menjelaskan kalau dia tidak pernah menulis apapun terkait bakat yang dimiliki oleh Ryan di dalam laporannya. Ryan yang mendengar sang pelatih berkata seperti itu seketika menjadi canggung dan balik berkata,
bahwa itulah alasan mengapa dia melakukan latihan keras seperti ini. Sang pelatih jujur kalau Ryan itu cukup hebat dalam melakukan sesuatu. Dia bertanya kepada Ryan kalau apakah dia pernah mencari tahu kalau apakah dia hebat dalam melakukan kegiatan apa. Ryan menjawab bahwa dia tidak tahu. Dirinya hanya melakukan apapun yang bisa dia lakukan. Sang pelatih membalas kalau hal itulah yang membuat Ryan tidak bisa menjadi seorang jenius. Ryan yang diberitahu kalau dia tidak jenius mulai meminta kepada sang pelatih untuk berhenti membahas topik ini. Ryan sudah tahu dari awal kalau dia bukanlah orang jenius. Sang pelatih kemudian memberitahu Ryan kalau seorang jenius itu mengetahui kalau mereka adalah jenius, dan mereka juga tahu kalau mereka itu ahli dalam bidang apa. Itulah kenapa kerja keras dari seorang jenius pasti akan menghasilkan sesuatu yang mereka kuasai dengan baik. Kita kemudian kembali diperlihatkan kondisi si Ron saat ini. Si Ron nampak kembali membaca buku sebelum dia melakukan latihannya kembali. Sang pelatih melanjutkan kalau yang ditakuti oleh para jenius itu adalah sebuah kerja keras untuk mencapai sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka capai, dan semangat untuk menantang segala sesuatu yang mereka tidak kuasai. Dua hal itu bisa disebut sebagai musuh hidup bagi para orang jenius. Ryan yang mendengar ucapan dari sang pelatih kemudian mulai merenungkan perkataannya. Ryan mengakui kalau kata-kata yang barusan dia dengar itu adalah kata-kata penenang terbaik yang bahkan belum pernah dia resapi sebelumnya. Ryan kemudian kembali meyakinkan dirinya jikalau itu bakat yang tidak dimiliki sedari awal, maka Ryan cuma harus berusaha sampai mati untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ryan yakin kalau duel di bulan depan nanti dirinya pasti bakal menang. Dan si Ron juga diperlihatkan dengan percucuran keringat karena latihan skema ini lumayan menguras pikiran dan juga tenaganya.